Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jawa Barat ada istilah sampurasun dan di Jogja rampes. Sampurasun. Ya, saya hormati di sini Bapak yang paling talung itu Bapak Talung ya, Bapak Kepala Lembaga LIP wilayah 9, Dr. Abdul Rahimasi, juga Ketua ABPPTTSI Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari LIP Pak Sabang Umum, serta yang saya banggakan sama juga para Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi lingkup LIP wilayah 9, yaitu wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ada bocoran dari Pak Alun menurut saya. Sultan Batak. Sultan. Yang pertama tentu alhamdulillah pada sore hari ini saya ditugaskan untuk hadir di sini menjadi supir tembak Pak HDM ya. Karena kalau suratnya Pak Kalong itu ke Pak Gubernur, ke Bapak Aing ya, ke Pak HDM. Tapi dengan segala permohonan maaf Pak Kalong beserta jajaran Bapak pimpinan perguruan tinggi yang hadir adalah supir tembaknya begitu ya. Saya Andri KW kebetulan ditugaskan menjadi Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat. Kalau lihat judul tadi itu poin dari Pak Moderator kami, sehingga kami izin menyampaikan pantun dulu Pak. Makan tamu di atas motor. Cakep. I love you Pak Moderator. Bahan bisa ditampilkan Pak. Jadi kalau bisa ditampilkan nggak usah lihat ini kan. Jadi tadi pada saat melihat surat instruksi Pak Gubernur, saya agak salah fokus juga Pak. Karena pada saat saya lihat tangan-tangan surat itu ada namanya Pak Lukman. Kepala lembaga di Jawa Barat itu namanya Pak Lukman juga. Jadi saya pikir kalau saya bicara dengan para pimpinan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat Pak. Nah, setelah saya detailkan, oh ini ada Andinya, gitu kan? Oh ini Makassar ternyata. Ya itu semakin bersemangat karena kalau saya bicara di forum ini kan berarti kan tadi bocoran gitu. Kalau bicara di forum LIP Jawa Barat, udah pernah tahu Pak, gitu ya. Sebelum saya naik malah langsung ditanya, gimana Lukman Pemprov kan gitu. Jadi kalau kita sampaikan, oh gede ya sini ya, saya jawabin deh, next gitu ya. Oh gede juga, ya. Nggak saya pengen lihat yang ini. Ini saya kebetulan tadi SSTP itu singkatan Sarjana Suka Tidur Pagi. MSc mutasi selalu ikut dan CMDD adalah Cirebon Atas Bitung Badan Sekitarnya itu jobnya ya. Resminya ya saya lulusan SPDN dan S2 di sana. Untuk profesi kebetulan mendapatkan profesi Service Lobbying Director ya. Sekarang jabatan Kepala Biro Kesra pemerintahan biasa nggak nyambung itu nggak ada masalah ya. Next aja udah itu nanti. Nah ini gambaran umum Jawa Barat. Jadi kalau bicara Jawa Barat, luas Jawa Barat. Ini ke belakang nggak kelihatan, matanya udah lihat. Ini gambaran umum Jawa Barat. Dan tadi saya juga berdiskusi dengan Pak Kalong. Ini para pimpinan perguruan tinggi hadir semua. Kalau ke Bandung pasti hadir, gitu ya. Jadi terima kasih karena dengan adanya Bapak dan Ibu di Bandung ini, insya Allah dengan situasi Jawa Barat yang sekarang itu terus terang saja. Kalau bicara tentang situasi anggaran Pak untuk wilayah Jawa Barat, Pak Gubernur kami Bapak Aing itu adalah gubernur yang paling penuh tantangan dari sisi dukungan penganggaran. Di periode sebelumnya, Pemprov Jabar itu memiliki anggaran 37 triliun. Dan pada saat Pak Gubernur KDM masuk, tinggal 31 triliun. Dan tahun ini, 2026 ini, menyusut juga. Sekarang tinggal 28 triliun. Sehingga tentunya ini menjadi bagaimana strategi dari pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa program-program tetap berjalan. Nah untungnya kami memiliki Pak Gubernur
yang memang kami sebut memang agak unik begitu ya, dan juga tentunya memiliki terobosan-terobosan sehingga dipastikan bahwa dengan segala macam kondisi apapun program-program utama harus dilaksanakan. Dan yang paling pertama dilakukan oleh beliau adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang notabene tentu berbicara tentang kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau Bapak dan Ibu mungkin suka nonton juga di media sosial, beliau yang selalu rutin sehari minimal 4 kali posting di Reels, YouTube, Facebook, TikTok dan semuanya. Di situ juga muncul Pak Kalon, itu juga adalah diskusi buat kami. Jadi kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu jarang yang namanya rapat pimpinan, jarang yang namanya kita ngariung, kumpul, mendapatkan arahan, lalu bekerja. Lalu setahun setengah kepemimpinan beliau lebih banyak muncul di Reels-nya IG. Selamat pagi, Bapak Ibu warga Jabar. Dan setelah itu ada diskusi buat kami. Jadi pada saat masyarakat nonton Pak Gubernur, kami pun harus nonton Pak. Karena di akhir itu akan muncul contoh bagaimana memperhatikan perguruan tinggi swasta itu muncul di IG-nya beliau. Dan kami di birokrasi adalah menerjemahkan bagaimana arahan beliau itu menjadi sebuah formulasi kebijakan yang mau tidak mau itu ditagih Pak. 2-3 hari kemudian ditanya, Pak Karo udah beres belum? Bagaimana MOU dengan perguruan tinggi? Bagaimana rencana beasiswa? Bagaimana model hubungannya dengan perbankan? Itu harus ditanya. Itu yang menjadi model dari Pak Gubernur kami, sehingga kita pun ikut-ikutan Bapak dan Ibu ya. Artinya ikut-ikutan apa? Hal-hal yang baik yang dilakukan oleh beliau terobosannya itu sebagai gubernur, tanda kutip, gubernur konten. Kami pun mengikuti modelnya adalah ya sudah, saya pun ikut, rekam juga apa yang saya omongin, kita rekam. Ternyata itu adalah bentuk akuntabilitas. Baik akuntabilitas kepada Pak Gubernur dari saya sebagai anak buahnya, juga akuntabilitas kepada publik. Bahwa yang namanya RKW, kalau di Lokesa itu sudah bekerja. Jadi kalau hari itu tiba-tiba angkat telepon, hai guys, kita lagi di Hotel Haris nih, lagi sama para pimpinan PTS di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, itu adalah bentuk dari pertabian kami, bukan lebay gitu ya. Makanya baru saya dengerin yang Google juga, meskipun sepotong, sangat seru ya. Kenapa sangat seru? Karena sekarang zamannya sudah berubah. Pak Gubernur kami sudah memanfaatkan yang namanya media online atau media sosial itu dengan baik. Belum juga sekarang tadi perkembangan AI atau boleh kami sebut AI itu kalau boleh kami akuisisi begitu, kalau boleh kami akui di Jawa Barat di Sunda itu nama AI itu adalah nama untuk perempuan. Makanya klaim kami untuk teknologi ini ya, kehadiran AI itu sebetulnya tanpa Sunda. Karena leluhur kami sudah memberi nama perempuan-perempuan di masa lalu dengan nama AI. Itu klaim-klaimnya aja, supaya tidak terlalu serius kan. Kenapa klaimnya AI dulu muncul di tanah Pasundan? Berarti leluhur kami itu tahu bahwa AI itu besok usaha akan mengguncang dunia. Ini gambaran Jawa Barat. Dan kenapa kami munculkan juga tentang berbicara tentang milenial, Gen Z, Gen Z, post Gen Z atau Alpha, termasuk juga kita di sini kalau ini wajah-wajahnya baby boomer ya. Gak ada masalah gitu kan. Atau baby boomer jangan baby boomer atau ya baby boomer ya. Kita baby boomer itu sampai kelahiran 78 ke sana pokoknya mas gitu ya. Kenapa kita munculkan di sini? Karena tantangan yang kita hadapi adalah satu sisi bonus demografi ini menjadi penting untuk 2045. Di sisi lain kalau tidak kita antisipasi, problemnya akan juga menjadi tanggung jawab kita dan anak cucu kita. Itu kita lihat gambaran awal Jawa Barat, dan gambarannya adalah di 2045 mayoritas adalah milenial sekarang dan juga Gen Z sekarang yang akan hadir menjadi tulang punggung negara, pemerintahan, masyarakat dan pengusaha. Dan tugas kita berarti sekarang ini para pendidik, para pimpinan perguruan tinggi, beserta seluruh sivitas akademikanya,
itu yang menjadi tugas berat bagi kita semua. Nah, tadi dari Pak Moderator sudah sampaikan beberapa capaian di kota makro. Ini angka-angka next, angka-angka garis besar. Kami sandingkan langsung dengan peringkat nasional. Jadi pada saat bicara kemiskinan di data BPS, Jawa Barat 7,08 dan peringkat nasional ke-24, Pak. Kenapa Jawa Barat tidak menjadi juara kemiskinannya sedikit? Karena jumlah warga Jawa Baratnya yang sekarang sudah menyentuh 50 juta. Sehingga pada saat bicara 0, pun angka absolutnya itu besar. Bicara IPM, angkanya 4,92 di peringkat ke-10. Nah, Gini rasio kita masih juga 0,428. Untuk pengangguran terbuka 6,75. Ini peringkat 1 nasional, peringkat 1 jelek ya, dan kami tetap menilai diri sendiri apa adanya, gitu ya, dibandingkan dengan nasional. Dan ini LPN-nya. Untuk di next slide, ini adalah capaian kita dari beberapa posisi waktu. Untuk kemiskinan di sini angkanya berbeda 7,02%. Itu di bulan Maret 2020. Jadi kalau yang tadi adalah yang sudah didata oleh BPS, dan ini adalah tantangan pembangunan yang di 2025 kami lakukan di Jawa Barat. Nah, pada saat berbicara tentang tema pembangunan, di sini sekaligus juga karena di waktunya tadi oleh Pak Moderator dan Pak Kalon bebas waktunya. Meskipun kami di sini hadir bukan sebagai pemuas, tapi ya sudah kami sampaikan semua slide-nya, Pak ya. Mungkin sampai pada kita. Untuk tema pembangunan, Pak Gubernur konsisten bahwa 2025-2026 itu bagaimana infrastruktur yang ada di Jawa Barat bisa dilakukan percepatan. Artinya adalah fokus Pak Gubernur 2025 di awal menjabat dan 2026 pertama adalah urusan membangun jalan provinsi. Mungkin kalau pernah Ibu melihat di media sosial di televisi, jalan provinsi dan target beliau tidak muluk-muluk. Pokoknya jalan provinsi di Jawa Barat harus seperti trek Mandalika. Dan yang menjadi pusing sebetulnya ya di bawah, trek Mandalika itu yang gimana? Yang ada list merahnya di kanan dan kiri. Sudah mah di tengahnya mulus, pembatasnya jalurnya kuning, dan di kanan kirinya harus dicat warna merah. Dan ternyata itu ya yang seneng trek-trekan jadi kebut-kebutan. Tapi yang pasti adalah itu merata dilakukan di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Dan yang memberikan apresiasi atau yang memberikan bukti testimoni bukan lagi birokrasi kepada Ibu, tapi warga masyarakat dengan media sosialnya masing-masing. Jadi ada anak-anak kecil di Kira, ada yang bikin before afternya itu mereka masyarakat. Meskipun tentunya ini masih ada jalan yang jelek. Kami terus terang kepada Ibu sering di depan Pak Gubernur, Pak Karo, jalan ini masih belum selesai, masih jelek. Pas kami cek, jalan kabupaten. Kemarin kita di Karawang, di komplain di depan Pak Gubernur, ternyata itu jalan kewenangan pusat melalui BBWS. Jadi artinya, pada saat bicara kewenangan provinsi, jalan provinsi sudah clear, Pak. Kenapa Pak Gubernur memilih jalan dulu? Karena tadi anggarannya sangat terbatas, sehingga pada saat kita jalan dioptimalkan dibuat dalam 2 tahun ini dengan masa bertahannya bisa 5-10 tahun, berarti untuk tahun-tahun selanjutnya pendanaan pemerintah provinsi Jawa Barat bisa dikurangi untuk urusan pembangunan jalan lebih kepada peliharaan. Jalannya dibuat, PGU-nya dibuat dengan ornamen versi Jawa Barat, terus juga trotoarnya dirapihkan dan juga selokannya dirapihkan sehingga secara fungsi, secara keseluruhan bisa memberikan khusus pelayanan kepada masyarakat. Dampaknya apa? Pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin lancar di Jawa Barat. Tanpa perlu gempar-gempur Bapenda, masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang dibayarkan itu dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, dan juga PGU, trotoar, dan juga drainase. Itu langkah yang pertama. Nah, di 2027 yang kuning ini yang tengah,
2027 ini kita berbicara tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi bocorannya adalah bagaimana hubungannya dengan perguruan tinggi. Nah, kami di Provinsi Jawa Barat sebetulnya kalau berbicara kewenangan, perguruan tinggi itu adalah kewenangan pemerintah pusat sebetulnya. Jadi kalau kita loncat dulu, ada di slide selanjutnya. Kami di Biro Kesra itu, next lagi, mengampu 16 sektor. Ada 16 sektor urusan pemerintahan, pembagian tingkat provinsi dan kabupaten kota. Itu ada wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan pilihan. Dan di situ fokus yang pertama adalah pemerintah provinsi berbicara tentang urusan pendidikan. Pendidikan yang mana? Pendidikan berbicara tentang SMA, SMK, dan SLB. Itu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tapi pada saat kita diskusi dengan Pak Gubernur, dia bilang kita tidak berbicara tentang batasan kewenangan, kita berbicara sebagai pemerintah, di mana masyarakat membutuhkan kehadiran kita. Secara birokrasi, silakan dipelajari bagaimana kewenangan itu bukan menjadi sekat, tapi kewenangan itu menjadi tantangan untuk bagaimana mengkolaborasikan baik dengan pemerintah pusat juga dengan pemerintah kabupaten. Nah, pada saat bicara perguruan tinggi, di mana peran kami? Perguruan tinggi itu adalah masuk kewenangan pusat, yaitu tentang urusan absolut. Tetapi provinsi itu juga memiliki fungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sehingga kami di Biro Kesra itu dua hal yang menjadi tugas besar kami. Selain 16 sektor tadi, ada urusan agama. Sehingga penampilan saya agak biasa disambungkan kumis oleh ibu. Ini karena kliennya urusan keagamaan. Dan ini ada singkatannya Kumis Obat, Kumis Jalur yang tanpa obat. Nah, selain urusan keagamaan, ada urusan perguruan tinggi. Termasuk kami mendapatkan tugas untuk bagaimana indeks pendidikan tinggi Provinsi Jawa Barat itu menjadi tugas kami. Padahal secara kewenangan bukan langsung urusan birokrasi. Kenapa? Karena memang secara regulasi pada saat ada kewenangan, ada urusan yang bukan kewenangan pemerintah, tetapi tidak ada dinas atau badan yang mengelolanya, itu menggunakan prinsip preservation, di mana yang menjadi tugasnya adalah biro di bawah sekretariat daerah. Dan kebetulan biro kami, Biro Kesra itu, kalau dalam bahasa Sunda kami presetkan menjadi kersa. Kersa itu mau. Jadi mau aja tugasin apapun. Termasuk hari ini tugas sebagai Pak Gubernur kemanapun mau. Kalau mau curhat, tadi malam kan baru selesai jam 3 pagi dengan Pak Gubernur di Karawang. Dan jam 8 pagi kami tetap bersama beliau di Desa Talisuin dalam Gunung Jati. Dan siang ini beliau ada Pak Menteri di kediaman, sehingga supir tembak yang ada di. Selanjutnya adalah pertanyaannya, bagaimana strategi atau kalau bahasa Pak Kepala Lembaga Pak Alma dan Pak Moderator, bocoran dan bocorannya kan begitu. Nah, kita bicara strategi dari kerjasama kabupaten kota dengan perguruan tinggi ini secara garis besarnya. Jadi tetap rumusnya adalah banyak kalimat yang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Yang pertama adalah orkestrasi, mobilisasi, koordinasi, fasilitasi, sangat mudah diucapkan. Tapi dalam pelaksanaannya adalah tidak semudah itu. Dan problem yang muncul juga, punten lima di Jawa Barat, gitu ya. Pada saat bicara perguruan tinggi swasta, kita bisa melihat bahwa manakala antara rektor dengan yayasannya Messi, perguruan tinggi swastanya satu. Tapi manakala dua unsur itu tidak ada yang duluan atau masing-masing, agak sulit untuk berkembang. Itu di Jawa Barat. Kalau Sulawesi enggak kan, semuanya baik-baik saja. Iya, enggak sama salah itu ya. Nah, berbicara tentang program, kami mengacu pertama adalah berbicara tentang ada perlu tentang sinergitas. Jadi untuk tadi bukan mensiasati ya, untuk mengatur bahwa kewenangan tidak menjadi penghambat, kita memiliki regulasi yang berkaitan dengan sinergitas.
Sehingga pada saat kita berbicara bagaimana peran pemerintah pusat, bagaimana peran pemerintah provinsi, bagaimana peran kabupaten kota secara strata kepemerintahan, kita punya dasarnya. Atau kita sebut ini adalah regulasi. Terus untuk mobilisasinya, kita punya Kemku yang berkaitan dengan sinergitas kabupaten kota. Karena mau tidak mau pada Ibu, yang namanya aturan itu tetap menjadi fondasi utama. Meskipun kami mendapatkan tantangan dari Pak Gubernur bahwa kalau pidato Pak Gubernur itu menyampaikan bahwa yang namanya regulasi, yang namanya tulisan dalam kultur budaya Sunda yang beliau pahami itu adalah budaya terendah. Awalnya kami shock Pak, Bapak dan Ibu, itu budaya terendah katanya. Jadi tidak perlu tulisan, tidak perlu segala macam. Awalnya kami bingung. Ternyata yang dimaksud oleh beliau adalah fondasi awal dari sebuah budaya leluhur di Jawa Barat. Tulisan itu yang pertama, sehingga disebut sebagai yang paling bawah secara strata. Nah, setelah bicara tulisan, budayanya apa di Jawa Barat? Yang kedua adalah berbicara budaya tentang pesan atau konsensus. Dan yang ketiga adalah yang paling tinggi menurut Pak Gubernur adalah urusan budaya itu adalah rasa. Itu secara filosofis budaya kacamata beliau. Tapi secara jalur birokrasi tetap menjadi penting bahwa yang dasar tadi tulisan itu menjadi penting. Sehingga tetap kami tuangkan dalam bentuk peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan pada saat berbicara tematik itu muncul masuk ke dalam sebuah catatan MOU. Dan MOU yang dimunculkan oleh Pak Gubernur tentu MOU yang tertulis. Meskipun tentu setelah MOU pertemuan dengan para rektornya penuh rasa gitu ya. Itu. Yang terakhir adalah pada saat bicara kembali urusan infrastruktur tadi, beliau memiliki ide bahwa yang mengerjakannya itu adalah selain tenaga profesional juga anak-anak mahasiswa teknik sipil di Jawa Barat, baik perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri. Itu bahasa yang dimunculkan beliau di media sosial. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan segera kami tindak lanjuti dengan membuat MOU dengan para rektor, para pimpinan perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau prodi tentang urusan sipil, dan itu pun tidak pakai lama. Perintah di medsos kita laksanakan 2-3 hari pertemuan, langsung kita bahas, kita MOU-kan, dan MOU-nya pun di dalam seremonialnya pun tidak terlalu lama, dan langsung setelah itu anak-anak mahasiswa urusan fakultas jurusan sipil itu bisa langsung latihan magang bekerja sekaligus juga mendapatkan promosi. Jadi duit yang tadi yang fokus kepada pembangunan infrastruktur dirasakan juga oleh anak-anak mahasiswa khusus nanti di sini untuk urusan teknik sipil. Nah, untuk hal yang lain juga berproses kemudian. Dan itu dilakukan untuk 2026 ini, 2025-2026 ini masih dalam skala kecil. Nah, 2027 kembali ke yang tadi pembangunan sumber daya manusia, kami fokus kepada yang namanya beasiswa, kalau kemarin dinamakan beasiswa jenius. Memang baru pilot project Pak. Jadi beasiswa jenius itu adalah bagaimana memberikan dukungan kepada mahasiswa baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta dengan embel-embel memang sesuai kemampuan pemerintah provinsi Jawa Barat. Yang kami godok ada 3 Pak. Yang pertama adalah flow funding. Artinya konsepnya misalkan kedokteran ataupun pertanian ataupun sipil sampai tuntas berapa duit yang dikeluarkan per satu mahasiswa. Ini baru konsepnya ini ya, belum implementasi. Yang kedua adalah kita berbicara tentang memberikan dukungan pada saat mahasiswa itu membuat skripsi atau tesis. Yang ketiga adalah kita hanya beri stimulan saja. Nah, itu yang sementara kami lakukan karena ternyata angkanya stimulan itu adalah satu mahasiswa mendapat bantuan 10 juta satu kali. Dan baru itu yang dilakukan. Kenapa? Karena setelah dikalikan jumlah mahasiswa dan kemampuan pemerintah provinsi Jawa Barat, ternyata angkanya miliar. Jadi kemarin kita baru mengalokasikan anggaran 8
miliar. Dan itu pun berproses tentunya juga melalui mekanisme aplikasi SPP. Dan kemarin memang karena waktunya sangat terbatas di 2025 akhir, kami baru bisa melaksanakan dengan 3 perguruan tinggi. Nah, dari hasil percobaan itu untuk 2026 ini kami coba adalah tidak berbasis lembaga perguruan tingginya, tetapi berbasis kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa dimanapun yang penting KTP Jawa Barat, nah itu yang akan kita proses menjadi beasiswa. Kalau istilah kemarin jenius Pak. Dan pada saat bicara jenius pun betul-betul, karena jenius itu berarti IPK minimal 3,5. Ternyata yang ITB ngajuin Pak, ITB 3,5 itu susah banget. Tapi karena konsensus namanya jenius 3,5 ya sudah. Sementara 3,5 Pak kurang katanya maksudnya nggak ada 3,5 bukan? Kita lihat universitas yang lain. Itu yang dilakukan dicoba di 2025 perubahan anggaran. Nah selanjutnya tentu kalau berbicara hibah gitu ya, di periode pemerintahan sebelumnya hibah banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada universitas baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Tetapi setelah masa Pak Gubernur Pak Kade masuk, untuk proses hibah itu sementara di-hold karena memang kami sedang memperbaiki mekanismenya. Dan yang kedua tadi, kemampuan anggaran pemerintah provinsinya sedang prihatin sehingga lebih fokus kepada infrastruktur. Termasuk juga kalau besok lusa Bapak dan Ibu berkunjung ke kantor kami di Gedung Sate, mohon maaf jika disuguhinya cuma air putih doang. Jadi Pak Kalon juga mungkin kalau hadir dengan jajaran ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak hanya di Gedung Sate dan di dinas-dinas. Kenapa terjadi begitu, Pak Andri? Karena seluruh anggaran makan minum kami dihapus. Kenapa dihapus? Karena anggarannya dialihkan kepada tadi pembangunan infrastruktur untuk jalan, PJU, trotoar, drainase, dan pembangunan fisik lainnya. Sehingga pada saat kami diundang di hotel ini senang kalau gitu ya, karena kami pun anggaran untuk perusahaan di hotel dihapus. Sehingga kami memiliki jargon di 2026 ini adalah CIPUR, adaptasi dan bersyukur. Adaptasi dan bersyukur. Mau adaptasi nggak enak, pun jadi adaptasi ya. Selanjutnya untuk pelibatan perguruan tinggi, kami punya surat edaran gubernur yang terbaru di 2025 nomor 169. Di sini kami surat edaran tentang optimalisasi kerjasama pemerintah daerah, kabupaten kota dengan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Ini yang kita jelaskan tadi salah satunya berbicara tentang yang teknik sipil tadi. Jadi pada saat kita butuh pertanian, MOU-nya dengan fakultas pertanian di semua universitas yang memiliki fakultas pertanian. Duitnya dari mana? Sebagian dari pemerintah provinsi Jawa Barat, sebagian dari CSR, sebagian dari mana? Itu langsung disetting oleh Pak Gubernur. Sebagai contoh pengalaman perusahaan ngumpulin duit Pak Kalon, pada saat bencana Sumatera kemarin, pemerintah provinsi Jawa Barat bisa mengumpulkan anggaran 8 miliar. Itu hanya hitungan 25 menit. Karena beliau langsung mengundang beberapa konsorsium perusahaan, IPI, Kadin, Basnas. Kamu berani berapa ngasih? Berani berapa kumpul langsung. Dan pada saat ASN mau ngumpulin nggak? Kata beliau nggak usah. Tapi kami dari sisi perkumpulan konflik tetap mengumpulkan. Dan Basnas sendiri pada saat akan mengumpulkan 1 miliar, Pak Gubernur bilang jangan 1 miliar ke Basnas, 500 saja, karena banyak perusahaan yang lain. Dan yang menjadi mengerikan buat kami adalah tantangannya, duit segitu itu dibawa ke Sumatera dalam kondisi uang cash. Karena kalau dibawa melalui transfer, kita akan lapa lagi ngambilin duit di Sumatera untuk dibelanjakan. Dan itu dibawa cash menggunakan koper untuk travel masuk pesawat. Dan kami ketakutan semuanya. Kata beliau, nah saya yang bawa. Jadi Pak Gubernur yang bawa. Dan sampai ke Sumatera Barat, ke Padang, kami kira akan rapat dulu, tidak kepada itu. Turun ke Padang, masuk ke lobi hotel, ayo sama kita ke pasar belanja. Habis semua belanja, mungkin orang ibu nonton di TikTok
stoknya, lari-lari ke pasar, langsung belanja. Pokoknya itu beras sekian ton, ini sekian. Makanya kami punya istilah kemarin adalah tim penjinak uang. Ya kan beliau yang belanja, kita kan beresin uang karena harus mempertanggungjawabkan. Jadi pemburu belanja kami adalah tim penjinak uang. Kenapa? Karena pertanggungjawaban akhir kan bukan hanya belanjanya saja, bukan videonya saja, tapi bukti pembelanjaan kita untuk urusan dukungan kepada saudara kita yang mengalami korban bencana alam di Sumatera. Di luar jadi daunnya. Terus juga pada saat akan berangkat ke Sibolangit menggunakan pesawat kecil, kita sewa Susi Air. Itu 900 kg maksimal untuk yang namanya kargo. Awalnya saya diajak oleh Ibu, saya diajak oleh Pak Gubernur. Hanya pada saat mau naik pesawat beliau tanya, oh berapa berat badan? Saya bilang masih 113 Bapak. Oh tidak bisa, lebih baik saya mau Indonesia daripada mau makanan. Sebagai anak buah yang baik, ya sudah, saya ikhlas Pak. Karena sudah depan pesawat tinggal masuk ke dalam pintu pesawat. Beliau bilang saya bawa Indonesia aja 100 kg itu banyak. Daripada bawa kami yang bolak-balik dari makanan. Oh keluar dari jalur ya sorry. Oke, ini surat edaran dan regulasi dan bicara kebijakan pembangunan. Fokus yaitu misi ke-1 tentang mewujudkan sumber daya manusia bertaraf. Nah ini untuk Jawa Barat beliau menyingkat manusia unggul itu menjadi maung. Maung itu adalah harimau, maksudnya maung. Manusia unggul. Jadi secara regulasi, secara RPJMD, secara dokumen RKPD, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat Pak Karim itu semuanya sudah tercantum. Hanya karena gaya model beliau di media sosial yang seolah-olah kesana kemari sendiri begitu ya, itu pada dasarnya sudah ada dasar aturannya yang memang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan. Nah kalau Jawa Barat sebagai perbandingan Bapak dan Ibu, kita punya data di sini. Jawa Barat itu untuk perguruan tinggi di bawah Kementerian 367 perguruan tinggi, dan di bawah Kementerian Agama ada 183 perguruan tinggi, totalnya kita 550 perguruan tinggi. Dan di sini kami menggarisbawahi adalah yang sudah melaksanakan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini 173. Jadi PR kami pun sebetulnya masih banyak. Kenapa harus MOU? Karena memang pada saat kita melaksanakan kerjasama, contoh tadi adalah beasiswa ataupun hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dasar pertamanya adalah dilaksanakannya MOU. Dan selalu tidak sulit, karena biro kami, biro Kesra itu yang memproses untuk MOU ini dengan biro Pemda. Insya Allah, handphone kepala biro 24 jam berarti. Jadi kalau Bapak Alviti sudah punya nomor HP saya, Bapak 24 jam bisa menghubungi saya. Meskipun kalau malam-malam saya tidur gitu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, berbicara tentang pendidikan di Jawa Barat, Pak Gubernur itu menguatkan kami untuk bagaimana filosofi Sunda yang sudah ada dari zaman leluhur Sunda itu bisa diimplementasikan dan dimunculkan dalam istilah-istilah. Jadi Pak Gubernur mengistilahkan Pancawaluya. Pancawaluya itu adalah terbagi menjadi 5. Karena Panca ada 5. Pertama adalah Cageng, Bageng, Bener, Pinter, terus ingat. Ini bahasa lokal, bahasa Jawa Barat. Yang sebetulnya adalah bahasa Lawas. Saya masih kecil pun pernah mendengarkan 5 ini. Tetapi ternyata seiring model pemerintahan oleh Pak Gubernur diangkat kembali. Bagaimana kearifan lokal di wilayah Pasundan di Sunda ini menjadi jiwa dari yang namanya program-program kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini kalau kita lihat Cageng itu dalam artian sehat, Bageng berarti baik. Dan baik di sini tidak berbicara baik secara manusia saja, tapi baik juga kepada alam, baik juga kepada hewan, baik juga kepada tumbuh-tumbuhan makhluk Tuhan. Terus juga ada prinsip benar.
Benar arti kebenaran, jujur, tanggung jawab, ada pinter. Kalau pinter jelas, urusan universitas pasti perguruan tinggi ini bicara tentang pinter. Dan terakhir adalah berbicara tentang singer. Kalau singer bukan merah mesin jahit ya, bukan ibu ya. Singer itu di sini maknai keterampilan. Dimaknai bagaimana belum bicara, pimpinan belum bicara, kita udah tahu melakukan apa. Agak susah memang, gitu ya. Tetapi itu yang sekarang dibangun oleh Pak Gubernur dengan tadi model rasa. Jadi kalau masih dilisankan oleh beliau dalam media sosial, perintah itu kami terjemahkan. Tapi pada bicara rasa, itu detailnya memang harus bagaimana memahami psikologis beliau. Yang cara terbaik adalah sering berinteraksi dengan Pak Gubernur, meskipun interaksinya via layar YouTube. Karena jangan Bapak dan Ibu, kami pun sebagai unsur anak buahnya agak sulit juga kalau bisa bertemu dengan Pak Gubernur. Seperti tadi kami mendampingi di Dies Natalis UIN Sunan Gunung Jati. Kalau beliau hari ini banyak orang, kepala biro kebagian Pak, jangan salaman, kalah sama mama. Pasti semuanya foto Pak Dedi kan begitu ya. Sehingga komunikasi efektif kami dengan Pak Gubernur lebih banyak berbicara telepon, WA, dan kelebihan beliau adalah beliau menerima telepon dari siapapun yang oleh beliau diberi akses. Jadi kami kepala biro secara serata itu kan ada wagub, ada sekda, ada asisten, baru kepala biro. Tapi pada saat berbicara tugas keagamaan kemarin, contoh di malam takbiran kami tugaskan untuk membuat festival bulan Jawa Barat. Dan esok harinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah untuk koordinasi hal tersebut, saya punya akses ke Pak Gubernur. Tapi setelah acara tersebut hilang lagi. Dan kami senang hilang lagi. Kenapa? Karena diketahui nomor kita oleh pimpinan itu hanya 2 yang tersoal kami. Jadi kalau ditelepon oleh pimpinan oleh Pak Gubernur hanya 2. 1 dikomplain marahin, 2 disuruh. Tapi di sisi lain bangga juga, karena tidak semua orang kan ditelepon oleh pengadaan. Jadi kita ambil tadi adaptasi dan bersyukur. Jadi kita bersyukur aja. Di slide selanjutnya kita paparkan terkait dengan gambaran umum pembangunan pendidikan tinggi. Ini sebetulnya data Bappenas. Jadi kami hanya copy paste saja. Bappenas pernah melakukan paparan dan kami cuplik sebagai pegangan kami. Tapi tentu kami pun perlu buka di forum yang baik ini. Ini data Bappenas yang menunjukkan bahwa bicara tentang APK Provinsi Jawa Barat, ini pun kita masih banyak PR. Termasuk juga yang terbaru, kita berbicara tentang di level sekolah tinggi, di level SMP ke SMA, kita akan menghadapi SPMB. Tentu bicara tentang mutu pendidikan itu yang menjadi penting. Dan kami di Biro Kesra adalah kami yang merapatkannya bakal. Kami yang mengumpulkan dinas pendidikan, Bapeda, dinas sosial, termasuk juga di seluruh Capil, supaya sinergi di internal pemerintahnya dulu. Karena bicara pentahelik itu juga tantangannya bukan ABCGM-nya saja, tetapi di pemerintahannya sendiri kita masih sering terkotak-kotak dengan ego sektoral. Jangankan kita lintas misalkan bicara tentang kementerian, bicara dengan biro yang lain, bicara dengan badan atau dinas pun kadang-kadang itu pun belum selesai di lapangan. Oleh karena itu kami juga apresiasi ngumpulnya hari ini dengan berapa 300-an para rektor, juga para pimpinan yayasan. Di antara kita dulu samakan dulu yang namanya frekuensi. Setelah itu tadi kami melihat juga bagaimana kalau membawa Google, membawa teman-teman untuk menyambungkan banyak hal. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu. Kalau bahasa pemerintah mah sederhana, pemerintah itu tidak punya anggaran cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Tapi kami punya kemampuan untuk merajut semua unsur dalam satu wadah pertemuan. Dan kami di Biro Kesra itu adalah salah satu yang mendapatkan tugas itu. Jadi tugas kami ngumpulin orang, ngumpulin berbagai pihak untuk bagaimana bersinergi. Dan setelah itu kita kumpulin, kita bikin kesimpulan, kita jagain Bapak Ibu. Dalam artian setelah ngumpul apa hasil rekomendasinya,
Beberapa waktu kemudian kami kumpulkan lagi, kami cek lagi, begitu. Capek memang, begitu ya, tetapi ya itu kan sudah menjadi tugas-tugas kami. Untuk gambaran pembangunan pendidikan tinggi di nextnya kita lanjut saja adalah terkait tentang kolaborasi 5 unsur ya. Kolaborasi 5 unsur: government, akademisi, bisnis, community, dan media. Yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tadi Pak, kami punya kewenangan atau birokrasi punya kewenangan untuk undang siapapun. Jadi pada saat diskusi kecil kami internal Pemprov adalah Perda, Dinas Pendidikan, eksternalnya siapa? Berarti LLBT, terus juga Kementerian Agama, terus kira-kira siapa yang punya duit nih? Kan begitu. Ya yang menjadi BUMD-nya adalah BJB, terus juga kita undang Basnas. Oke, yang perusahaan swastanya siapa? Kadin, terus juga konsorsium perusahaan, segala macam. Kami undang, awalnya kami diskusi saja. Kami menyamakan dulu, karena semuanya pasti punya kepentingan. Semuanya pasti punya, tidak ada makan siang gratis. Pada saat kumpul pasti membawa misi untuk bagaimana menyelesaikan versi visi misi masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah kami di pemerintah provinsi yang mendapat tugas untuk bagaimana menyambung-nyambungkan itu semua. Kami jujur kemarin pada saat festival bulan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, zero anggaran. Tapi karena perintah Pak Gubernur itu kami anggap adalah fatwa, laksanakan. Segala persiapan kami laksanakan. Alhamdulillah, kegiatan terlaksana, ya sebagian masih utang gitu ya. Tapi sudah ada yang siap membayar. Siapa yang membayar? Itu tadi sinergi, koordinasi, komunikasi, pentahelix. Ya kalau urusan bulan mungkin tidak ngajak ke universitas ya, gitu kan. Berarti yang nyambung dengan urusan keagamaan. Tapi ternyata dunia perbankan dan perusahaan lain pun menjadi tertarik. Tapi tantangannya apa? Pak Gubernur tidak suka yang namanya emblem, logo-logo perusahaan muncul di bendera-bendera atau di banner atau di layar. Sementara yang namanya donatur, yang namanya sponsor itu adalah kewajiban. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita atur jadwal beliau. Pada saat beliau belum datang, kita pasang itu bendera-bendera perbankan, bendera-bendera sponsor, ambil teko, ambil segala macam, dan dipastikan bahwa bisa dipertanggungjawabkan kepada pemberi donasi. Pada saat Gubernur sudah dapat daerah dago, cabut semua, jangan diikuti semua. Dan pada saat beliau datang, aman. Meskipun belum paham bahwa mungkin ada yang lapor juga, tapi itu adalah strategi bagaimana juga kita menjaga tadi rasa yang tadi. Nah, kalau bicara perguruan tinggi, yang sederhananya adalah instruksi beliau yang terbaru tentang perguruan tinggi adalah beliau pidato di acara pelantikan pengurus PUI Jawa Barat. Dan di salah satu akhir pidatonya beliau sampaikan, saya ingin komunikasi sinergi dengan perguruan tinggi tidak melalui lembaga, tapi langsung kepada mahasiswanya dalam bentuk beasiswa. Langsung kita lanjutin, kami langsung rapatkan, kami langsung siapkan kira-kira butuh formulasi berapa anggaran dan mekanisme sehingga dipastikan 2027 pidato gubernur itu bisa terwujud. Kami sudah diskusi, ini di depan kami juga ada Bu Muftia, beliau adalah ketua tim pendidikan. Nah yang ini Pak, gitu ya. Kami sudah bahas, sudah susun dengan berbagai formula. Jadi pada saat Pak Gubernur nanti 2027 disiapin anggaran 20 miliar, kami sudah siapin KATA-nya, kami sudah siapin mekanismenya, kami sudah siapkan draft Kepbuk dan Perbuk yang menaungi secara regulasi, termasuk siapa yang mempervalnya, bagaimana cara duit masuknya ke universitas, bagaimana juga pertanggungjawabannya, bagaimana juga pada saat mahasiswanya itu ternyata sekolahnya nggak benar, IPK-nya tidak terpenuhi, atau juga bagaimana mahasiswa mana yang mendapatkan beasiswa berdasarkan KTP apakah Jawa Barat atau bukan Jawa Barat, atau universitas di mana boleh di Jawa Barat atau di luar. Nah itu juga kami tuangkan minggu ini dalam bentuk KK dan konsep-konsep. Kenapa? Karena besok lusa hari Minggu atau hari Sabtu pada saat bertemu dengan Pak Gubernur langsung ditanya
persiapan beasiswa begitu. Itu modelnya. Sehingga kalau biro mesra karena banyak tekanan kurus kering. Terus. Ini udah kurus Pak. Baru turun 12 kilo. Tapi naik lagi model. Artinya adalah bicara tentang kolaborasi pentahelix ini, kembali poin pentingnya adalah yang pertama ada hostnya. Jadi di birokrasi itu ada hostnya. Nah, kalaupun bicara tentang di Makassar, mau Pak Kalong yang pegang kendali komando, tidak masalah. Tapi memang cenderung kalau level provinsi lebih aman memang di level tengah. Artinya di level pemerintah provinsi. Kenapa? Yang kami rasakan adalah komunikasi kami dengan kementerian melalui LPD dan Jabar Banten itu sangat mudah. Komunikasi kami dengan kabupaten kota juga relatif mudah. Karena kabupaten kota ada kepentingan dengan provinsi. Terus dengan pengusaha pun relatif mudah, kenapa? Karena di backup oleh Pak Gubernur. Artinya adalah Pak Gubernur cukup pertemuan sekali atau membahas apa di forum PIMI atau di forum Kadin atau di forum pertemuan perusahaan. Kalau bantu dengan kalimat itu pun kami bisa tindak lanjut. Termasuk juga pada saat berbicara tentang kami kemarin ke MUI pusat. Kenapa? Karena Pak Gubernur men-challenge kami gimana caranya ada fatwa yang berkaitan dengan jajaran anak-anak sekolah yang menghindari kimiawi. Kami datang ke MUI pusat itu dalam artian berkonsultasi. Tapi karena yang pemerintahnya Pak Kadeng, pada saat kami datang ternyata langsung digelar yang namanya rapat, Pak. Dan rapat langsung dengan beberapa pimpinan MUI pusat. Kami yang shock, kami hanya pengantar surat sebetulnya. Tapi karena ekspektasi kepada Pak Kadeng yang sudah cukup besar di berbagai strata, itu yang harus kami antisipasi. Jadi oleh karena itu kami ini Jawa Barat berbahagia karena memiliki pimpinan yang tanda kutip kalau yang tidak bisa mengikuti memang memusingkan. Tapi pada saat kami tadi menggunakan konsep adaptasi dan bersyukur, justru banyak hal yang beliau contohkan kepada kami untuk memastikan bahwa tadi pertama kolaborasi itu harus ada hostnya. Harus ada yang rutin ingetin. Harus ada yang rutin bagaimana jadi nggak ini kerjasama teh. Ada yang agak belok nih dari pihak calon donatur. Jadi nggak komitmennya, sehingga kami memiliki yang namanya jargon. Jargonnya itu namanya rekokom. Kenapa kami sebut rekokom? Karena kokom itu nama perempuan di Jawa Barat. Kalau masa lalu banyak namanya kokom di Jawa Barat. Lois, kokom, air. Kalau sekarang udah ganti namanya Janet ya sekarang. Gitu ya. Bicara rekokom adalah tadi pertama adalah regulasi. Jelas, tadi regulasi sudah kami naungi bahwa yang namanya kerjasama itu ada keputnya, ada kerja, dan detailnya dalam MUI. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi kalau seperti ini tentu ini adalah bagian dari komunikasi kami menginformasikan kepada badan ibu, dan mohon maaf juga bukan berarti menggurui, tapi hanya sebagai penyampai informasi saja bahwa di Jawa Barat seperti ini. Kenapa komunikasi menjadi penting? Penting kepada ibu. Jangan jauh-jauh antara pembina yayasan dengan rektor dan para dosen. Kalau komunikasinya tidak nyambung, bahaya. Makanya saya bersyukur tadi saya dengar Pak Kalong di sini hadir semuanya hadir, yayasan hadir, rektor hadir, beserta jajaran. Berarti kan di perjalanan pesawat pasti ngobrol kan, begitu ya. Sehingga kami yakin frekuensinya sudah terasa sepadan. Tinggal bagaimana adalah di luar yayasan, di luar perguruan tingginya berkolaborasi secara efektif. Nah ini yang menjadi penting. Di sini harus ada peran pemerintah, termasuk juga tentunya para gubernur, wali kota, dan bupati. Kenapa? Karena di Jawa Barat sendiri bermacam-macam. Dalam klausul penganggaran, dukungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Klausulnya sudah ada. Setelah sesuai adalah pertanyaannya adalah komitmen dari pimpinan daerah. Kalau duitnya sudah ada, pimpinan daerahnya berkomitmen, tidak sulit.
Karena kalau berbicara tentang mekanisme itu tinggal kita bahas bersama-sama. Jadi kami bangun bahwa istilahnya adalah regulasi, komunikasi, dan komitmen. Jadi bicara peta helik ini pun sama. Bicara tentang dunia media harus berkomitmen juga bagaimana menjaga informasi-informasi, termasuk juga menyambungkan informasi dengan semua pihak secara terbuka. Meskipun mungkin di Jawa Barat sekarang tantangannya karena kalah oleh YouTube-nya Pak Gubernur, terkadang komunikasi kami dengan media pun terbatas. Kenapa? Karena antara media pemerintah provinsi Jawa Barat dikurangi. Ya judulnya efisiensi, tetapi juga beliau berprinsip bahwa dengan melalui jalur media sosial, komunikasi dengan masyarakat sudah terlaksana. Sehingga memang dengan media-media yang umum, pemerintah provinsi Jawa Barat secara anggaran memang tahun kemarin dan tahun ini cukup terbatas. Begitu kayaknya ini sudah sejam yang cukup. Nah, itu mungkin beberapa cerita yang disampaikan oleh kami. Dan kembali lagi tadi takutnya SSTP itu sarjana sempat tidur pagi. SSTP itu adalah sarjana sains terapan pemerintahan. Saya lulusan STPN 2000. Dan ini yang munculin malu. Ini beberapa produk yang maaf ini tidak terindeks fokus ya, karena memang saya bukan pejabat akademis. Tapi ini beberapa tulisan yang kita buat orang pribadi sambil disibukkan urusan kebiruan. Kami membuat satu buku novel dan 2 tulisan bahasa Sunda mengikuti gaya Pak Gubernur untuk bagaimana menjaga nilai-nilai luhur budaya Kasundaan yang ada di Jawa Barat. Demikian dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin teman-teman para pimpinan terima kasih kepada Pak Kalem, kayaknya itu tidak selebih di Bandung sebagai tempat. Yang kedua, saya berterima